Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak solih dan solihah? Semoga kalian selalu sehat ya anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak kita. Namun sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, sekarang silakan buka buku akidah akhlak kalian di halaman 26. Kita akan memasuki pelajaran 3 tentang beriman kepada hari akhir atau yang sering kalian kenal dengan hari kiamat. Saya yakin ini bukan pertama kalinya kalian mendengar kata kiamat. Ya kan anak-anak? Tapi Ustazah ingin tahu, apa sih yang terbayangkan pertama kali dalam pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata kiamat? Mungkin ada yang langsung membayangkan tsunami, gunung meletus, gempa bumi yang dahsyat. Benarkah seperti itu? Jika yang terbayangkan seperti itu, maka ketahuilah anak solih bahwa hari kiamat jauh lebih dahsyat. Bukan hanya tsunami, bukan hanya gunung meletus ataupun gempa bumi. Tapi hari kiamat itu jauh lebih dahsyat dari apa yang kalian bayangkan atau dari apa yang pernah kalian tonton. Karena anak-anak, pada hari itu alam semesta ini akan hancur. Meteor-meteor yang ada di luar angkasa akan jatuh ke bumi. Langit akan terbelah. Planet-planet akan bertabrakan. Semua manusia yang hidup pada saat itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena pada saat itu tidak ada tempat berlindung. Gunung-gunung pun akan berterbangan. Dan kalian harus tahu anak-anak, bahwa pada saat itu tidak ada lagi taubat yang diterima. Ketika kita bertaubat pada saat itu, maka itu sudah sangat terlambat. Hari kiamat diartikan juga sebagai hari dibangkitkannya semua makhluk Allah yang sudah mati. Dan peristiwa ini terjadi pada saat tiupan kedua trompet malaikat Israfil. Semua orang yang meninggal, baik yang dikubur ataupun yang tidak dikubur, semuanya akan Allah bangkitkan. Namun kebangkitan kita pada saat itu tergantung dari amal perbuatan kita ketika di dunia. Karena ada orang-orang yang dibangkitkan berjalan dengan wajahnya. Ada juga yang dibangkitkan kecil seperti semut. Karena hal itu tergantung dari amal perbuatannya ketika di dunia. Mungkin kalian juga akan bertanya, kapankah kiamat itu akan terjadi? Pertanyaan kita Allah jawab dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 187 yang artinya, mereka bertanya padamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Itulah tadi potongan terjemahan dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 187 yang menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir atau hari kiamat itu. Tetapi pada dasarnya kita wajib percaya dan yakin bahwa hari itu pasti datang. Karena percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Untuk memperkuat keyakinan kita akan gambaran hari kiamat, coba kita simak bersama-sama Surah Al-Qari'ah ayat 1-11 berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Coba kita bayangkan kejadian yang dijelaskan pada ayat tersebut. Mengerikan bukan? Oleh karena itu, kita harus mengimani adanya hari kiamat. Dengan mengimaninya, kita harus memperbanyak ibadah dan melakukan amal kebaikan. Karena pada saat itu Allah akan menghitung semua amalan yang dilakukan hambanya. Tiap amalan itu akan Allah mintai pertanggungjawaban dan Allah akan balas dengan balasan yang setimpal. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Sebaliknya, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah dunia, dari bahayanya hari kiamat, dan juga dari siksaan di hari akhir kelak. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan nama-nama lain hari akhir atau nama-nama lain daripada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hari akhir dalam Al-Quran dengan nama yang berbeda-beda. Sehingga ada beberapa nama untuk hari akhir. Namun Allah lebih banyak menyebut Yaumul Qiyamah untuk menerangkan hari akhir. Yaumul Qiyamah sendiri artinya adalah hari kiamat. Sebutan lain hari kiamat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yaitu hari kebangkitan sesudah mati. Yaumul Akhir, yaitu hari akhir atau hari kemudian. Yang ketiga, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan. Yang keempat, Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Yang kelima, Yaumul Hasrah, yaitu hari penuh penyesalan sebab sudah terlambat untuk beramal salih. Yang keenam, Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang ketujuh, Yaumuddin, yaitu hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal. Yang kedelapan, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yang kesembilan, Yaumul Haqqah, yaitu hari kebenaran dan pembuktian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan yang ke-10, Yaumul Waqi'ah, yaitu hari peristiwa dahsyat. Baiklah anak-anak, Ustazah cukupkan pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Pesan Ustazah, terus jaga kesehatan kalian ya, perbanyak ibadah dan doa kalian, doakan juga Ustazah. Ya, jangan lupa baca buku kalian. Harus tetap semangat belajar walaupun kalian belajarnya di rumah. Oke anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.